Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Jumpa lagi kita dalam mata kuliah profesi pendidikan. Materi kita kali ini tentang profesi ketatalaksanaan pendidikan. Kita beberapa waktu yang lalu sudah membahas tentang menjadi guru profesional. Hari ini kita akan melihat tentang profesi tata laksana pendidikan. Kalau kita berbicara tentang tata laksana pendidikan, pada dasarnya kita ingin melihat dan mengetahui tentang dapur sebuah sekolah itu. Kenapa? Karena tata laksana pendidikan atau yang lebih familiar kita kenal dengan istilah tata usaha pendidikan atau petugas administrasi pendidikan itu sangat penting perannya dalam mensukseskan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Untuk menjadi seorang petugas administrasi pendidikan ataupun petugas tata usaha sekolah, minimal memiliki 3 kompetensi. Yang pertama, kompetensi yang harus dimiliki itu adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian pada dasarnya adalah bagaimana pribadi seorang petugas tata usaha sekolah itu atau petugas administrasi sekolah. Pribadi di sini tentu pribadi yang baik, yang berintegritas, yang memiliki rasa percaya diri, kemudian memiliki akhlak yang baik, memiliki kreativitas dalam bekerja, dan memiliki inovasi dalam bekerja yang baik. Jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang tata laksana pendidikan atau petugas atau TU sekolah itu adalah profesi kepribadian. Yang kedua, kompetensi yang harus dimiliki adalah kompetensi sosial. Seperti halnya kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh guru, kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh tata usaha adalah bagaimana kemampuan mereka bersosialisasi, berorganisasi, ataupun berkomunikasi yang efektif dengan orang-orang di lingkungannya. Siapa saja, termasuk guru, kepala sekolah, siswa, dan lain sebagainya. Jadi kompetensi kedua yang harus dimiliki oleh seorang petugas tata usaha, boleh dikatakan demikian, adalah kompetensi sosial. Kompetensi yang ketiga atau kompetensi terakhir yang harus dimiliki oleh seorang petugas administrasi di sekolah itu adalah kompetensi teknis. Kompetensi teknis di sini adalah bagaimana mereka melaksanakan pekerjaan itu. Teknis pelaksanaan pekerjaan. Kita misalkan, apabila dia bekerja berdasarkan atau memiliki tupoksi tentang kepegawaian, dia mampu secara teknis melaksanakan tupoksi kepegawaian itu. Begitupun apabila dia bekerja dengan tugas pokok dan fungsi dalam bidang keuangan, dia mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang keuangan itu. Jadi kompetensi teknis atau teknis pekerjaan itu sendiri. Kemudian khusus untuk ketua atau kepala TU, maka ada satu kompetensi lagi yang harus dimilikinya yang disebut dengan kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial di sini adalah bagaimana seorang kepala tata usaha mampu mengelola, mampu memanage anggotanya atau petugas tata usaha lainnya. Jadi kompetensi, kita simpulkan, kompetensi seorang petugas tata usaha itu ada 3. Yang pertama,
kompetensi kepribadian menyangkut pribadinya. Yang kedua, kompetensi sosial menyangkut hubungannya dengan orang lain. Yang ketiga, kompetensi teknis menyangkut kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan. Sementara kalau dia menjabat sebagai kepala tata usaha, maka kompetensinya ada 4. Kompetensi yang keempat itu adalah kompetensi manajerial. Ini kalau kita berbicara tentang kompetensi. Selanjutnya kita berbicara tentang apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan berarti berkaitan dengan teknis pelaksanaan pekerjaan. Teknis pelaksanaan pekerjaan kalau kita kaitkan dia di dalam pelaksanaan sekolah atau standar layanan yang harus dimiliki oleh sekolah, sekarang setidaknya ada 8 standar layanan yang harus dimiliki oleh sekolah itu. Yang pertama, standar isi. Yang kedua, standar proses. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, standar sarana prasarana. Yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, standar pembiayaan. Dan yang kedelapan, standar penilaian pendidikan. Untuk melaksanakan atau untuk memberikan pelayanan terhadap ke-8 standar itu, maka harus dilakukan dengan pelayanan prima. Jadi pelayanan prima ini maksudnya adalah bagaimana pelayanan yang baik yang bisa membuat orang-orang yang berurusan dengan tata usaha, apakah itu guru, apakah itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah ataupun siswa, merasa terlayani dengan baik oleh petugas tata usaha. Oleh karena itu, materi kali ini kita akan melihat melihat 2 hal yang utama, kompetensinya, kemudian layanannya. Ada 8 kompetensinya, tadi ada 3 untuk petugas tata usaha dan ada 4 untuk manajernya atau untuk pimpinan TU-nya. Kemudian untuk melaksanakan 8 layanan itu harus memiliki konsep yang kita namakan pelayanan prima. Tugas saudara, yang pertama, saudara identifikasi atau saudara lihat jurnal, artikel yang berkaitan dengan tata laksana pendidikan. Itu masing-masing kita mencari 1 artikel. Yang kedua, saudara deskripsikan, saudara tulis di kertas seperti minggu yang lalu, nanti saudara fotokan dan dikirim tentang pelaksanaan layanan di sekolah. Kenapa ini penting? Karena kita lihat di sekolah-sekolah kita, apalagi di tingkat SMP, itu masih minim petugas layanan. Bahkan ada beberapa sekolah yang petugas tata usaha itu atau tata laksana pendidikan itu dirangkap oleh guru. Jadi tugas saudara ada 2. Yang pertama, mencari 1 artikel yang berkaitan dengan tata laksana pendidikan. Yang kedua, tugas saudara adalah mendeskripsikan tentang tata laksana pendidikan di sekolah. Terima kasih atas perhatian saudara. Yang harus kita lakukan lagi adalah silahkan saudara jaga kesehatan. Kalau tidak terlalu penting, jangan keluar rumah. Semoga kita semua terhindar dari virus yang melanda tidak hanya Indonesia tetapi melanda dunia. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.